Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awal laisa qablahu syai'un wal akhir laisa ba'dahu syai'un wal zahir laisa fawqahu syai'un. Assalatu wassalamu ala imami ahli syafa wal wafa qudwatul anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma dama arsu wal kursi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Para pemirsa saimun dan saimat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji rasa syukur kehadirat Zat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, Zat yang tidak mempunyai tempat dan waktu, yang senantiasa menganugerahi kepada hambanya dengan bermacam-macam kenikmatan, wabil khusus nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, dengan nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, kita pada hari ini masih dapat melaksanakan yaitu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ibadah puasa Ramadan. Kemudian selawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang senantiasa kita baca baik di waktu salat ataupun di luar salat, mudah-mudahan menjadi hijab, menjadi dinding daripada segala bermacam-macam bala dan musibah. Yang mana kita pada hari ini akan membicarakan masalah tujuan daripada puasa dan hikmah daripada berpuasa. Sebelum membicarakan hikmah puasa, mari kita bersama-sama menghayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Yang ujar Rasulullah, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Sedekah ialah menutup 70 pintu daripada kejahatan. Termasuk yaitu adalah kejahatan penyakit corona yang kita hadapi sekarang ini, yang sampai saat ini belum diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa sebab, yaitu mungkin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah tidak mengutamakan lagi yaitulah sedekah. Sedekah ada dua macam. Pertama ialah sedekah wajib, yang dimakan ialah zakat, baik zakat harta ataupun zakat yang lain-lainnya. Sekarang ini banyak orang yang mengeluarkan sedekah zakat, tapi adalah mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Inilah termasuk salah satu sebab turunnya bala tidak ada henti-hentinya sampai hari ini. Apa sedekah zakat yang kembali kepada si pemiliknya? Dia mengundang beberapa guru-guru, kemudian setelah itu diserahkan zakatnya sekian, kemudian setelah diterima oleh beberapa orang guru, kemudian gurunya mengembalikan lagi kepada si pemilik, yaitulah zakat tadi. Berarti zakat itu kembali lagi kepada yang ampunnya. Inilah diantara penyebab yaitulah bala tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Padahal di as-sadaqatu tasudu sab'ina baban minasyari. Di hadis lain, sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah iaitulah memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai hari ini ialah Allah masih murka terhadap ialah hamba-hambanya. Kemudian mari kita kembali membicarakan daripada faedah atau tujuan daripada puasa. Tujuan puasa yaitu adalah memecahkan syahwat kita, menundukkan nafsu kita, yaitu dengan jalan ialah mengurangi makan. Apabila kita berpuasa merasakan laparnya dengan sebab waktu sahur ialah mensedikitkan makan, sehingga di siang hari kita merasakan laparnya. Apabila kita merasakan laparnya, maka kita akan mendapatkan faedah lapar. Itu ada 10 perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, faedah daripada lapar yaitu adalah mensucikan hati dan menerangkan hati dan membukakan hati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum biqilatid dihki wasibak wa tahiruha bil ju'i tasfu wa taruku. Ujar Rasulullah, hidupkan oleh kamu akan hati kamu itu dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang, dan sucikan oleh kamu akan hati kamu dengan lapar, supaya jadi suci dengan lembut hatinya, yang menyebabkan hati kita ini keras, sehingga tidak ada sifat kasih sayang terhadap umat Rasulullah, walaupun mereka yaitu adalah berteriak. Kenapa? Karena laparnya. Sehingga orang yang mempunyai kelebihan tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa kasihan terhadap umat Rasulullah untuk memberi makan. Kenapa? Karena puasanya ialah kadang tidak terlalu lapar. Yang kedua, faedah daripada lapar yaitu melembutkan hati. Hati yang lembut yaitu sifat kasih sayang melihat saudaranya yang kelaparan, dan lazat munajat kepada Tuhannya, nikmat munajat kepada Tuhannya, dengan dia hasil lazat berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini bukan hanya sekadar salat tarawih yang dia lakukan, tetapi juga ialah salatul lail, bangun sepertiga malam. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Apa sebab jadi merasakan nikmat beribadah kepada Allah? Dengan sebab parutnya yaitu adalah lapar. Jadi parut lapar menyebabkan untuk nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Sulaiman, ahlama takunul ibadah ilayya ija lasika zahri bibatni, yang artinya bermula yang terlebih manis ibadah itu kepadaku apabila yaitu berdampak belakangku itu dengan perutku, artinya yaitu adalah lapar. Kata Abu Sulaiman, apabila aku lapar, disitulah nikmatnya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata lagi, al-qalbu ijaja'a wa atasa sapa waraka wa jasabi'a ama wa ghalaza wa nama. Bermula hati itu apabila lapar, perut itu apabila lapar dan dahaga, niscaya dia lembut, dan apabila dia kenyang, niscaya buta dan keras ia, dan banyak tidurnya. Walaupun di dalam berpuasa ini ialah mendapatkan nilai ibadah. Nomusaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa yaitu adalah ibadah. Walaupun dia dengan tanpa wudu, apalagi tidurnya memakai wudu, apalagi tidurnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu beberapa nilai ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelebihannya, kalau dia tidur dalam keadaan wudhu, kemudian manakala maut datang menjemputnya, maka dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan faedah yang ketiga daripada yaitu adalah lapar, yaitu memecahkan hati dan menghinakan akan dia, dan menghilangkan sifat takabur dan menghilangkan kesukaan di dalam dunia. Kemudian faedah yang keempat daripada faedah lapar, untuk mendorong hati kita, untuk mendorong jasmaniah kita supaya senang waktu itulah lapar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali, itu faedah yang keempat, yaitu tiada lupa akan bala Allah Ta'ala dan tiada lupa akan siksanya orang yang lapar. Ingat terhadap bala yang datangnya dari Allah, dan ingat terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dia hendak meninggal dunia, orang yang selama hidupnya, apabila datang bulan puasa dia berpuasa, maka waktu sakaratul maut Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah angkat, iaitulah siksanya, sehingga waktu ruhnya berpisah dengan jasad tidak merasakan sakitnya. Sehingga tidak sedikit orang yang berpuasa meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Ini keutamaan orang yang berpuasa yang merasakan laparnya, dan tidak melupakan akan orang yang kena bala. Ini faedahnya. Dan tiada lupa akan orang yang kelaparan, maka bahwasanya kenyang itu melupakan akan orang yang lapar dan lupa akan dirinya itu, dan lupa akan dirinya itulah lapar, karena ingat akan bala di dalam dunia, ialah mengingatkan bala Allah Ta'ala di dalam akhirat. Ini diantara hikmah Allah menentangkan bala seluruh dunia, wabil khusus bagi orang yang beriman, supaya ingat terhadap bala Allah yang di alam kubur, bala Allah nanti sewaktu berada di yaumil mahsyar, dan supaya ingat bahwasanya yang namanya dunia ini adalah tempat terbitnya ilah bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri akhirat negeri yang bersih, tidak ada bala, supaya umat Rasulullah ialah rindu terhadap negeri akhirat. Dan yang demikian itu membawakan kepada takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingat terhadap bala yang datangnya dari Allah, dia akan takut kepada Allah. Dari karena inilah ditanya oleh seseorang bagi Yusuf alaihi salam dengan katanya, lima tajua fi yadika khazainul ardi, qala ahafu an ashba'a fa'anasa al-ja'i'a, yang artinya, mengapa engkau berlapar? Di dalam tanganmu beberapa harta yang di dalam perbandaran, di dalam bumi, yakni di dalam dunia. Maka sabdanya, aku takut jika aku kenyang, maka aku lupa akan orang yang lapar di dalam akhirat. Dan orang yang lapar di dalam dunia, karena ingat akan orang yang lapar di dalam dunia itu membawa kepada kasih sayang akan makhluk yang lapar itu, dan dengan dia membawa kepada membanyakkan memberi sedekah orang yang lapar itu. Ingat akan yang demikian itu dapat pahala yang amat besar, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ceramah yang ringkas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan telah senantiasa dengan segera mengangkat bala yang ada di negara kita ini dengan berkat majelis ilmu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.